sangat bagus dan bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan untuk kekurangannya di sini ada 2 catatan. Yang pertama, dalam berinteraksi dengan siswa, Saudari Tafrihatul Faudia belum bisa membawa suasana kelas seperti model yang dipilih. Terus untuk catatan yang kedua yaitu dalam menjelaskan atau menerangkan materi kepada siswa, Saudari Tafrihatul Faudia terlalu fokus dengan PPT-nya, membaca PPT, sehingga untuk interaksi dengan siswa kurang terlalu berinteraksi. Mungkin itu saja dari komentator pertama. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mbak Rani atas komentarnya, akan saya jadikan pembelajaran untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salahuddin Abdul Aziz sebagai komentator kedua dari Saudara Tafrihatul Faudia. Untuk kelebihan yang pertama, sudah bagus penampilannya. Dan untuk kekurangannya dalam PPT saja, menurut saya ada animasi yang telat dan ada yang kurang jelas. Antara nomornya itu sama setnya itu bertabrakan, jadinya dari jauh siswa itu kurang bisa melihat, bisa mengetahui. Itu saja menurut saya. Terima kasih atas komentarnya, saya akan jadikan pembelajaran untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Tafrihatul Faudia karena sudah mempresentasikan model TPS pada materi komposisi fungsi. Di sini ada beberapa masukan terkait APP-nya dulu. Yang pertama masih sama, yaitu motivasi, persepsi di sini masih belum detail. Kemudian tahapan TPS juga masih belum ditekankan. Kemudian materi selanjutnya seperti apa juga masih belum jelas. Di LKS-nya itu ada urutan soalnya itu kayak acak. Jadi yang pertama itu udah lumayan kategori sulit, kemudian nanti mudah, nanti sulit lagi, nanti mudah lagi, kayak acak gitu. Jadi sebaiknya membuat soalnya nanti diurutkan aja dari yang mudah dulu, sedang, kemudian yang sulit. Kenapa? Karena untuk mengerjakan, kalau anak udah di soal pertama udah sulit itu kayak langsung ngeblank semuanya. Padahal ada beberapa soalan di tengah-tengah yang mudah. Itu aja ya. Dari PP-nya. Untuk pembelajarannya tadi benar. Jadi tapi saya mengimajinasikan di TPS ini nanti ada suatu penekanan gitu. Jadi saya tadi hampir tidak bisa membedakan mana yang ting, mana yang per, mana yang share. Jadi nggak ada penekanan. Jadi kalau dulu itu ketika kita presentasi, saya sebagai mahasiswanya sama. Jadi kita kayak diberitahu di awal. Ya. Oke, nanti aturannya nanti kalau saya bilang ting, kalian silakan berpikir, memikirkan dulu, bekerja. LKS yang sudah saya berikan itu tadi silakan dikerjakan dulu mandiri. Itu kalau saya bilang ting. Kalau nanti saya bilang per, monggo silakan nanti cari pasangannya masing-masing secara berpasangan. Maksudnya itu nggak boleh lebih dari 2, harus 2 berpasangan. Kemudian kalau saya bilang share, nanti silakan cepet-cepetan dari kelompok yang berdua tadi itu angkat tangan, siapa yang mau mempresentasikan di depannya. Jadi ditunjukkan dulu di depan aturannya, role-nya seperti apa. Nanti kemudian oke, siap anak-anak, siap. Oke, saya bilang ting berarti anak-anak ngerjain sesuai dengan kemampuannya dulu. Kasih waktu, tapi jangan duduk aja. Tadi duduk aja dan gak ada perintah ting pas juga. Kemudian langsung bilang, Pak, oke silakan 1 menit lagi kita akan pair. Silakan pilih kelompoknya masing-masing. Oke, saya bilang pair. Langsung nanti ada pergerakan gitu loh. Tadi juga gitu kelompoknya. Oke, cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Lalu udah gak ada geraknya sama sekali. Jadi mana baginya kayak nggak ada perbedaannya gitu. Kemudian oke, nanti kalau saya bilang share, silakan angkat tangan duluan gitu. Mau yang masuk ke depan siapa? Kalau menurut saya seperti itu ya, masukkan aja. Artinya tadi udah bagus, tapi kalau lebih ditekankan modelnya seperti itu akan lebih mengenal lagi, sehingga kita itu punya imajinasi. Oh, inilah bedanya TPS dengan yang lainnya. Nah, gitu. Kemudian kesimpulannya yang dibacakan di belakang itu tidak sesuai dengan pembelajaran tadi. Salah satu kesimpulannya yang tidak sesuai adalah, oke, kesimpulannya adalah F
bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Mana ada tadi pembelajarannya membahas. Oke anak-anak, saya punya F ini, fungsi F ini, fungsi G itu ini. Oke, kalau saya tanya F bundaran G itu hasilnya gimana? G bundaran F itu hasilnya gimana? Nah, harusnya kayak gitu. Sehingga nanti didapatkan, oh iya ya ternyata F bundaran G itu nggak sama dengan G bundaran F. Sehingga ketika gurunya menyimpulkan juga itu pas. Nah tadi nggak ada kayak gitu, langsung aja F bundaran G apa, F bundaran G diketahui, G-nya apa. Nah itu aja sebenarnya. Overall sebenarnya udah bagus, secara tampilan udah oke. Semoga nanti lebih baik lagi ke depannya. Itu aja, mungkin ada tanggapan? Tidak. Terima kasih Pak Rohim atas komentarnya. Akan saya jadikan pembelajaran untuk yang selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.